Bapak Ibu, pernahkah bangun pagi lalu merasa badan cepat lelah, pinggang agak tidak nyaman, atau kaki terasa sedikit bengkak? Lalu berkata dalam hati, mungkin ini karena usia. Padahal, bisa jadi itu bukan sekadar faktor umur. Saya Dr. Indri, dan hampir setiap hari saya bertemu lansia yang datang dengan keluhan ringan, tapi setelah diperiksa, ternyata ginjalnya mulai kelelahan. Yang membuat saya miris, banyak dari mereka tidak sadar bahwa kebiasaan makan sehari-hari punya peran besar, termasuk makanan sederhana yang sering kita anggap sehat, seperti telur. Ada pasien yang berhenti makan telur karena takut ginjal rusak. Ada juga yang makan telur hampir setiap hari, tapi dengan cara yang salah. Dua-duanya datang dengan masalah berbeda, tapi akarnya sama, kurang paham cara makan yang tepat di usia emas. Yang jarang dibicarakan adalah ini. Telur rebus sebenarnya bisa membantu menjaga tenaga dan otot lansia, tapi di saat yang sama juga bisa membebani ginjal kalau dikonsumsi tidak bijak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak tanda ginjal mulai kelelahan yang sering dianggap sepele, seperti sering buang air kecil malam hari, urin berbusa, atau rasa tidak nyaman di pinggang. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman langsung dari ruang praktik, tentang pasien-pasien saya, tentang kesalahan kecil yang sering terjadi, dan tentang cara sederhana menikmati telur rebus agar tubuh tetap kuat tanpa membuat ginjal bekerja terlalu keras. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu, selama ini bagaimana cara Anda mengonsumsi telur di rumah? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, hampir setiap minggu saya mendengar pertanyaan yang sama di ruang praktik. Dok, saya masih boleh makan telur nggak? Takut ginjal saya kenapa-kenapa. Pertanyaan ini biasanya muncul setelah dengar cerita dari tetangga, baca di grup WhatsApp, atau lihat berita yang belum tentu jelas sumbernya. Saya masih ingat Pak Slamet, usia 64 tahun. Beliau datang dengan tubuh makin kurus, wajah pucat, dan gampang capek. Saat saya tanya pola makannya, beliau bilang sudah hampir setahun tidak makan telur sama sekali. Alasannya sederhana, takut ginjal rusak. Padahal, setelah dicek, fungsi ginjal beliau masih dalam batas normal. Yang terjadi justru kebalikannya. Karena kurang asupan protein, otot mulai menyusut, tenaga menurun, dan daya tahan tubuh ikut melemah. Secara medis, telur adalah salah satu sumber protein terbaik di dunia. Telur mengandung asam amino lengkap yang dibutuhkan tubuh, vitamin B12 untuk syaraf, vitamin D untuk tulang, kolin untuk daya ingat, serta antioksidan lutein yang baik untuk mata. Banyak lembaga kesehatan internasional menyebut telur sebagai makanan bergizi padat. Artinya, kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya. Di usia 55 tahun ke atas, tubuh kita mengalami penurunan massa otot secara alami. Ini disebut sarkopenia. Kalau tidak diimbangi dengan protein cukup, lansia jadi mudah lelah, gampang jatuh, dan pemulihan saat sakit jadi lebih lama. Inilah sebabnya protein tetap dibutuhkan meskipun usia sudah lanjut. Yang sering membuat telur dicurigai adalah karena dikaitkan dengan kolesterol dan ginjal. Padahal penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak mempercepat kerusakan ginjal pada orang yang sebelumnya sehat. Ginjal justru membutuhkan nutrisi seimbang agar tetap bekerja optimal. Masalah biasanya muncul bukan karena telurnya, tapi karena cara mengolahnya atau jumlahnya berlebihan. Telur goreng dengan minyak banyak, ditambah garam tinggi, saus instan atau dimakan terlalu sering, inilah yang bisa memberatkan ginjal dan jantung. Saya selalu bilang ke pasien, telur itu seperti obat. Kalau caranya benar, tubuh terbantu. Kalau berlebihan atau salah cara, tubuh bisa terbebani. Jadi, Bapak Ibu, jangan langsung takut dulu pada telur. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana memilih,
mengolah dan mengonsumsinya dengan bijak agar tubuh tetap kuat dan ginjal tetap aman di usia emas. Bapak Ibu, setelah saya jelaskan bahwa telur sebenarnya boleh dikonsumsi, biasanya muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, kenapa kok ada yang habis makan telur malah kolesterol naik, tekanan darah tinggi, atau ginjal terasa nggak enak, Dok? Disinilah letak masalah yang paling sering saya temui di ruang praktik. Bukan telurnya yang salah, tapi cara makannya. Saya ingat Bu Rina, usia 61 tahun. Beliau rajin makan telur hampir setiap hari karena ingin kuat dan tidak gampang sakit. Tapi cara makannya selalu telur goreng, pakai minyak banyak, ditambah kecap, garam, dan sambal. Kadang masih ditambah mie instan. Beberapa bulan kemudian, beliau datang dengan keluhan kaki agak bengkak, badan mudah lelah, dan tekanan darah naik. Saat dicek, kolesterol juga ikut meningkat. Telur goreng menyerap lemak dari minyak. Kalau minyak dipakai berulang, lemak jenuhnya makin tinggi. Ditambah garam dan saus instan, beban ginjal ikut bertambah karena ginjal harus menyaring kelebihan natrium. Di usia lanjut, kemampuan ginjal memang sudah menurun secara alami, sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Kesalahan lain yang sering saya temui adalah jumlah yang berlebihan. Ada lansia yang makan 2-3 butir telur sekaligus dengan alasan biar cepat kuat. Padahal tubuh lansia tidak membutuhkan protein sebanyak itu dalam satu waktu. Protein yang terlalu banyak akan menghasilkan sisa metabolisme berupa urea dan kreatinin. Zat inilah yang harus dibersihkan ginjal. Kalau dilakukan terus-menerus, ginjal bisa cepat lelah. Ada juga yang makan telur tapi jarang minum air putih. Ini juga sering terjadi. Padahal, air membantu ginjal membuang sisa metabolisme protein. Tanpa cukup cairan, kerja ginjal jadi lebih berat. Beberapa pasien saya juga terbiasa makan telur bersama makanan tinggi garam seperti ikan asin, kerupuk, atau makanan instan. Kombinasi ini terlihat sepele, tapi dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan gangguan fungsi ginjal. Saya selalu mengingatkan, di usia emas, tubuh kita perlu diperlakukan lebih lembut. Kita tidak bisa lagi makan sembarangan seperti waktu muda. Makan telur boleh, tapi harus diimbangi dengan sayur, buah, karbohidrat kompleks, dan air putih yang cukup. Porsi kecil tapi teratur jauh lebih baik daripada banyak sekaligus. Saya sering berkata pada pasien, tujuan kita makan bukan cuma kenyang. Tujuan kita makan adalah menjaga tubuh tetap kuat, ginjal tetap ringan bekerja, dan kualitas hidup tetap baik. Bapak Ibu, setelah memahami kesalahan yang sering terjadi, sekarang saya ingin berbagi cara yang paling aman menikmati telur, terutama untuk menjaga ginjal di usia lanjut. Di ruang praktik, saya sering melihat perbedaan besar antara pasien yang makan telur dengan cara benar dan yang asal makan. Salah satu contoh adalah Pak Hadi, usia 67 tahun. Beliau dulu sering merasa cepat capek, pinggang terasa tidak nyaman, dan hasil cek darah mulai menunjukkan fungsi ginjal menurun ringan. Setelah pola makannya diperbaiki, termasuk cara makan telur, keluhannya perlahan berkurang. Yang pertama, pilih telur rebus matang sempurna. Rebus sekitar 8-10 menit sampai putih dan kuningnya benar-benar matang. Telur setengah matang beresiko membawa bakteri dan kurang aman untuk lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun. Kedua, perhatikan porsinya. Untuk kebanyakan lansia sehat, cukup 1 butir telur rebus per hari atau 3-4 kali dalam seminggu. Kalau sudah punya riwayat darah tinggi, diabetes atau gangguan ginjal ringan, biasanya saya sarankan lebih jarang dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ketiga, kombinasikan telur dengan makanan pendamping yang tepat. Jangan makan telur sendirian. Tambahkan sayur tinggi serat seperti bayam, brokoli, wortel, atau labu. Serat membantu mengontrol gula darah dan kolesterol, sekaligus memperlambat penyerapan protein sehingga kerja ginjal lebih ringan. Lengkapi juga dengan karbohidrat kompleks
seperti nasi merah, ubi, atau oatmeal dalam porsi kecil. Ini memberi energi tanpa membuat gula darah melonjak. Keempat, jangan lupa minum air putih. Ini bagian yang sering dilupakan. Setelah makan telur, biasakan minum air putih 1-2 gelas. Air membantu ginjal membuang sisa metabolisme protein. Banyak penelitian kesehatan menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal, terutama pada usia lanjut. Bagi bapak ibu yang kolesterolnya tinggi, putih telur bisa dikonsumsi lebih sering karena hampir tidak mengandung lemak, sementara kuning telur cukup dibatasi 2-3 kali seminggu. Saya juga menyarankan makan telur di pagi atau siang hari. Pada waktu ini, metabolisme tubuh masih aktif, sehingga protein bisa dimanfaatkan lebih baik. Hindari makan telur terlalu malam, apalagi dalam jumlah banyak. Yang terakhir, dengarkan sinyal tubuh. Kalau setelah makan telur muncul kembung berat, mual atau tidak nyaman di pinggang, hentikan dulu dan konsultasikan. Saya selalu mengingatkan pasien, pola makan sehat itu bukan soal pantangan keras. Ini tentang kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Telur rebus yang dimakan dengan cara benar bisa membantu menjaga otot, energi, dan daya tahan tubuh tanpa membuat ginjal bekerja berlebihan. Bapak Ibu, ginjal itu seperti pekerja setia. Setiap hari menyaring darah, membuang racun, mengatur cairan tubuh, menjaga keseimbangan mineral, dan membantu mengontrol tekanan darah. Masalahnya, ginjal jarang memberi tanda keras saat mulai kelelahan. Saya pernah menangani Bu Sari, usia 65 tahun. Beliau datang bukan karena sakit ginjal, tapi karena sering merasa lemas dan kaki agak bengkak sore hari. Beliau pikir itu cuma faktor usia. Setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjal sudah menurun ringan. Inilah yang sering terjadi. Gejala awal gangguan ginjal biasanya halus dan mudah diabaikan. Beberapa tanda yang perlu Bapak Ibu perhatikan. 1. Badan cepat lelah meski tidak banyak aktivitas. 2. Bengkak ringan di kaki atau pergelangan. 3. Lebih sering buang air kecil malam hari. 4. Urin tampak berbusa atau keruh. 5. Nafsu makan menurun. 6. Pinggang terasa tidak nyaman. 7. Mulut terasa pahit atau kering. Kalau 1 atau 2 keluhan muncul sesekali, mungkin masih wajar. Tapi kalau terjadi terus-menerus, sebaiknya segera periksa. Penurunan fungsi ginjal memang alami seiring usia. Rata-rata sekitar 1% per tahun setelah umur 40. Karena itu, gaya hidup punya peran besar untuk memperlambat proses ini. Selain mengatur konsumsi telur, ada beberapa kebiasaan sederhana yang sangat membantu ginjal tetap kuat. Minum air putih cukup sepanjang hari, bukan sekaligus banyak. Batasi garam, makanan instan, dan makanan awetan. Perbanyak sayur dan buah rendah kalium bila sudah ada masalah ginjal. Jalan kaki atau senam ringan minimal 20-30 menit sehari. Kontrol tekanan darah dan gula darah secara rutin. Tidur cukup dan kelola stres. Saya selalu bilang ke pasien, ginjal suka dengan pola hidup yang teratur dan sederhana. Jangan menunggu sampai sakit berat baru berubah. Mulailah dari hal kecil, dari isi piring, dari gelas air, dari kebiasaan bergerak setiap pagi. Telur rebus yang dikonsumsi dengan bijak, dipadukan dengan pola hidup sehat, bisa membantu menjaga kekuatan tubuh tanpa membebani ginjal. Tapi kalau sudah punya riwayat penyakit tertentu, jangan ragu konsultasi agar pola makan bisa disesuaikan. Bapak Ibu, usia emas bukan akhir dari kesehatan. Dengan perawatan yang tepat, kita masih bisa menikmati hari-hari dengan lebih bertenaga, lebih nyaman, dan lebih mandiri. Ginjal yang sehat adalah kunci agar tubuh tetap seimbang. Bapak Ibu, menjaga ginjal di usia emas tidak harus rumit. Mulailah dari hal sederhana.
Atur cara makan, perbanyak minum air putih, tetap bergerak ringan setiap hari, dan dengarkan sinyal tubuh. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan simpan sendiri. Silakan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, tetangga, atau teman pengajian. Siapa tahu, satu klik dari Bapak Ibu bisa membantu orang lain terhindar dari masalah ginjal tanpa disadari. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak Ibu di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa menyapa lansia sehat dari seluruh Indonesia. Tekan tombol like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi supaya kita bisa terus belajar bersama menjaga kesehatan di usia lanjut. Ingat, kesehatan adalah harta paling berharga. Rawat ginjal kita hari ini agar tetap bisa menikmati hari esok dengan tubuh yang lebih kuat dan hidup yang lebih berkualitas. Saya Dr. Indri pamit. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tetap semangat menjaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.